Halo, apa kabar? Bersama saya Rio Oliver dalam program Bincang Otomotif Fuel in Your Automotive Passion. Kebayang nggak kalau seandainya kita itu punya teman-teman yang satu hobi yang sama? Kita nongkrong, tapi nggak cuma sekedar nongkrong aja. Jadi pastinya kita akan punya pengalaman yang menarik, punya kegiatan yang positif, apalagi kalau bisa menghasilkan cuan ya. Nah, kali ini saya akan ngobrol bersama dengan 4 orang yang sangat luar biasa. Jadi awalnya ini mereka memang teman gitu ya, kumpul, hobinya sama otomotif. Lalu kemudian kenapa kok nggak kayaknya kita itu punya kegiatan yang bermanfaat nih buat masyarakat. Nah, kali ini saya bersama dengan orang-orang hebat luar biasa. Apa kabar? Halo, semuanya. Halo. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir ke Jawa Pos TV. Jadi kita mulai dari yang sebelah kanan saya dulu. Ini 11.20 sama saya ya. Jadi ini ada Luke, namanya. Apa kabar Luke? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih banyak. Lalu kemudian sebelahnya Luke ini juga ada teman saya juga, kenal barusan ya. Jadi ada Okta. Apa kabar Okta? Sehat. Baik. Sehat ya? Sehat. Dan ada Bang Ho. Apa kabar? Baik. Sehat juga. Sehat. Baik semua. Soalnya kalau kita lihat ya wajah-wajahnya kayak agak sedikit nervous gitu ya. Kalau yang sana mah gak usah tanya sehat apa enggak. Kontennya lancar. Amin. Jadi ada Kotepen juga ikut hadir di acara Bincang Otomotif di Jawa Pos TV. Oke, langsung aja. Jadi kita akan ngobrol, ini tuh yang judulnya MJA X Bang Ho gitu ya, kolaborasi lah ibarat kata. Mungkin Bang Ho boleh nggak kasih pembuka gitu, sebenarnya kalian ini tuh kegiatannya apa dan apa yang mau disampaikan? Ini tuh maksudnya awal mulanya. Boleh. Atau kegiatannya. Kegiatan awal mula sampai sekarang jadinya kok bisa kolaborasi bareng, silakan. Itu awalnya sih sekedar iseng ya. Karena kan kita kan teman-teman cuman isinya nongkrong, ngopi, main lah. Terus kebetulan juga sama-sama suka modif mobil ya, otomotif. Terus dari aku sendiri tuh waktu itu iseng, ibarat Jawanya nyeletuk ya, ngomong kenapa kok kita dari otomotif ini ndak bikin suatu kerjaan ya, daripada kita cuma nongkrong ngabisin duit, mending buat suatu kerjaan. Modal ya. Iya. Terus dari situ akhirnya terbentuklah bengkel. Dari bengkel itu kan pertamanya kan ke customernya kan teman-teman sendiri ya dulu. Terus lalu datang customer, kita jadi deket semua. Akhirnya orang-orang berasumsi, oh ini komunitas nih, itu terbentuk komunitas. Ya akhirnya sampai sekarang sih. Ya nggak salah juga kalau misalkan banyak orang yang berasumsi komunitas, karena kan kayaknya kok akrab banget, solid gitu ya. Tapi ini oke, keren banget ya, karena memang kalau kita cari teman-teman komunitas yang bermanfaat seperti mereka, jadinya mah enak, kita ada masalah dibimbing, terus kemudian diarahkan, nggak kayak kita ke bengkel biasa yang mungkin kayak ada jarak gitu ya, ada gap. Kalau sama-sama kenal, sama-sama hobi kan kayak mau sharing tuh mungkin lebih enak ya Bang Ho ya ceritanya ya. Betul. Nah Okta, ini kalau misalkan Okta sebagai salah satu yang kenal juga sama Bang Ho, terus kemudian juga ya sering berkegiatan bersama. Apa yang sebenarnya itu menjadi poin plus dari kegiatan kalian misalkan, apa kira-kira? Ya, kan sebenarnya kita itu kenal awalnya mula dari karena kita customer, kita pasang ke mereka, cuma mereka itu memberikan sesuatu yang menurut saya plus, jadi ada kekeluargaannya juga. Oke. Nah, awal mula bisa ikut bareng, kontes bareng itu karena pasti diajak dong, dan diajak pun itu kita tidak ada kayak perbedaan, oh kamu siapa, saya siapa, tidak ada. Kita sama-sama benar-benar seperti satu keluarga. Untuk poin plusnya sendiri, aku akan garis bawahi di kekeluargaannya itu dan solidaritasnya sih. Itu dia, karena kalau misalkan solid kekeluargaan itu lebih enak ya Kotepen ya. Pembayarannya gimana? Kekeluargaan? Pembayaran justru kalau keluarga lebih mahal bayarnya biasanya gitu ya. Nggak boleh ngutang, nggak bercanda loh ya Bang Ho ya. Tapi sebelum saya keluk, mungkin Kotepen kalau misalkan kita bicara bersama dengan teman-teman dari Automotive Lover yang saat ini nonton gitu ya.
kegiatan seperti ini sebenarnya mungkin di luar sana ada banyak, ada nggak cuman mereka-mereka aja. Tapi sebenarnya tanggapan Kotepen gimana? Ngelihat makin banyak anak-anak muda yang bersatu bersama, kolaborasi bareng, bermanfaat juga. Betul, ini yang buat aku tertarik untuk ngajak MCA Banghu ini kemari adalah aku lihat komunitasnya bener solid bro, kemana-mana tuh bener yang kumpul bareng, dan aku senang dengan aktivitas mereka di mana yang kumpul jadinya sesuatu wadah positif. Jadi ada lu nongkrong yang nggak jelas, kemudian ke bengkel aja main-main, sharing juga, dapat ilmu, motif apa yang baru, terus teknologi apa yang baru bisa di-sharing, ya kan bro? Betul. Ke bengkel tuh nggak harus lulu pasang ono ini loh. Kadang-kadang itu kita nongkrong, kita ngobrol, kita menyelesaikan masalah yang mungkin teman-teman kita sedang hadapi. Iya kan? Teman kita nih ada kesan ini, dibantu sama yang udah berpengalaman di bidangnya, misalkan seperti itu. Lu udah berapa lama kenal sama teman-teman ini? Kalau kenal sih udah sama yang Okta udah hampir 2 tahun lah. Sama yang Howard paling 1 tahun. Tapi ikut intens ngobrol sama teman-teman komunitas dan bengkel juga ini tuh? Ikut. Aku kan baru masuk aja ke bengkel ini, tapi kalau kenalnya akrabnya udah lumayan lama. Terus akhirnya ditawarin masuk, ya udah masuk aja, soalnya aku lihat kekeluargaannya bagus dan akrab gitu, dan aku suka. Iya. Karena kan memang zaman sekarang ya, kalau kita cari pergaulan, cari bengkel, cari komunitas, kita yang paling penting itu nyambung apa enggak sih vibes-nya. Ya benar. Kekeluargaannya itu ada apa enggak. Jangan sampai kita pilih temen, pilih bengkel, pilih komunitas, memodif di mana misalkan. Tapi kalau vibes-nya nggak positif, percuma juga ya. Next kita akan ngobrol sama mereka juga. Kita masih akan bincang-bincang lagi di program Bincang Otomotif Fill in Your Automotive Passion di Jawa Post TV. Kita masih di program Bincang Otomotif Jawa Post TV bersama saya Rio Oliver, Fill in Your Automotive Passion. Nah, Automotive Lover, kali ini udah denger ya bahwa ternyata ada loh komunitas teman-teman berkegiatan yang positif dan juga nggak cuman asal nongkrong aja, tapi juga paling enggak ini punya manfaat ngebengkel bareng. Tapi ini juga sekaligus sebagai ajang untuk sharing pengalaman, tukar pikiran, cari cuan, iya juga. Tapi yang namanya kekeluargaan pasti yang selalu ada. Nah, ini banyak pertanyaan kalau kita ngobrol seputar komunitas ataupun bengkel ataupun modifikasi. Itu kan pasti punya kayak ciri khas ya Bang Ho ya. Terus kemudian aliran misalkan. Atau nggak cuman ciri khas, nggak cuman aliran, tapi yang paling sering ngerjain apa, fokusnya di mana gitu misalkan. Kalau pertanyaanku seperti itu, coba jawabannya Bang Ho gimana? Kalau pertanyaannya seperti itu sih, kita lebih fokusnya kan memang utamanya di lampu ya. Oke. Kalau kita sekarang dengar kan istilahnya lampunya itu biled proyektor maupun mini proji. Itu khususnya kalau di tempat kita kebanyakan sih mobil kayak Innova Reborn, Innova Grand, Toyota Fortuner, seperti itu sih. Oke, jadi memang sebenarnya itu bukan fokus secara khusus ke lampu ya, tapi memang lebih banyak kerjaannya lampu. Tapi aku percaya mungkin kalau teman-teman memodif yang lain akan diarahkan juga, tapi memang saat ini mungkin kebanyakannya lampu gitu ya. Memang dari awal terbentuknya sih kita fokusnya di lampu gitu. Bernafaskan perlampuan. Cuman kalau misalkan mau garap yang lain, mau kerjakan yang lain, bisa kita arahkan. Itu dia. Okta, ini kalau kita denger ya dari Bang Ho, perlampuan gitu ya. Sebagai seorang pengguna otomotif user, itu kan pasti ya pengen dong namanya modif, ganti lampu yang macam-macam. Apalagi sekarang itu sudah banyak model lah gitu. Nah Okta, aliran perlampuan seperti ini tuh mungkin boleh nggak sih cerita sekarang itu teman-teman masyarakat pangsa pasar lebih ke arah mana? Kan ada teknisnya seperti ini, ada modelnya kayak gini gitu. Yang pengalaman teman-teman sendiri ya, gimana Okta? Oke, mungkin kalau aliran itu sangat banyak ya. Mungkin aku jelasin dari aliranku dulu aja. Boleh. Aku suka biled. Aku bener suka biled. Aku juga suka inovasi. Jadi aku sebisa mungkin memakai biled itu, dan ada juga inovasi yang belum pernah dipakai sama orang. Nah, dan ada juga aliran yang orang-orang mau clean dan juga mau yang sangat rame atau mau gimana biar kelihatan wah
kalau aku sendiri aku lebih suka billet tapi yang clean. Jadi aku Fungsional ya. ya, jadi aku ambil cleannya juga fungsionalnya juga dapat. Jadi buat aku modifnya aku kalau di mobilku sendiri di Sense itu aku tidak pakai Mini Pro G, aku cuma pakai headlamp dan fog lamp yang billet. Jadi intinya kalau Octane itu alirannya itu simple, look like original tapi gebyar gitu ya. Iya benar-benar berdar-derdor ya Octane ya. Kalau look ini kayaknya nggak suka aliran yang biasa-biasa. Look itu pokoknya kalau saya lihat harus yang kelihatan, megah, gemebiar, bubiar gitu ya. Tapi nggak ngerti kalau kamu gimana? Lebih suka yang apa? Kalau aku sih, ya aku suka pokoknya menyala, tapi gimana ya cara ngomongnya, clean lah, nggak mau terlalu rame dan nggak mau terlalu kayak, oke. Ibaratnya kayak Dangdut. ya terlalu dangdut. Kalau di mobilku sendiri aku sukanya yang clean. Tapi dari mobil kalian dimodif juga eksteriornya atau cuma lampu? Ya eksterior juga. Eksterior. Mobilnya Kotipan? Full. Aliran apa? Anak sesat. Sama, aku juga sama alirannya sesat juga aku ini ya. Tapi anyway ya, kita kembali ke Bang Ho sebelum nanti kita ngobrol ke Kotepan. Bang Ho, yang paling menantang ya dalam perlampuan ini itu mobil yang apa? Yang seperti apa? Atau mobil yang bagaimana? Yang paling susah? Mobil listrik jujur aja. Oh iya benar. Nyetrum. Perlakuan Bukan khusus nyetrum. ya. Mobil listrik itu karena kalau kita ngomongin, minta kok ini modifin mobilku listrik, misalkan wuling atau BD atau apapun itu, pasti nanti waktunya servis, setelah kita modif waktunya servis bawa ke dealer. Dealernya bilang, Oke. ini dipasangin modifikasi nih, nanti garansinya hilang gini. Nah, itu gimana kita sebagai installer juga menyikapi seperti itu? Gimana caranya supaya kalau waktunya servis itu tetap bisa diservis walaupun kita sudah modifikasi gitu. Iya sih, bener ya Kotepan ya. Sekarang itu sebenarnya kalau kita bicara masalah modif, kalau lagi happening mobil listrik ya, konsumen mungkin takut ya, ntar gansinya angus apa kagak gitu. Kalau Kotepan ngalamin nggak? Atau mungkin ada was-was gitu, gimana? Kalau pertama kali customer datang ke bengkel tuh pasti mereka tanya ini mobil listrik, garansinya bla bla bla, itu mereka khawatirin. Cuman sekali lagi kita kembali lagi dengan edukasi yang benar dan proses pengerjaan yang benar dan alat yang dipakai. Kalau perlu dipakai modul, kita harus pasang modul, relay terutama kabel tuh harus diperhatikan sih bro. Iya sih, karena juga dilema ya antara kita mikir garansi atau kita nggak selamat nih di jalan gitu. Ini mohon izin ya. Karena kadang-kadang kalau ya adalah satu mobil listrik yang saya pakai misalkan kalau keluar kota tuh kayak aku tuh mata cepet capek gitu. Tuh. Kayak nggak terang seperti senyum aku kan agak susah gitu ya. Ngalamin? Nggak terang lampunya? Nggak pernah ngalamin Nggak sih. pernah. Tapi diganti lampunya. Karena langsung upgrade dia. Ya udah upgrade. Nggak pernah ngalamin ya udah diganti juga. Tapi terlepas dari mobil konvensional ataupun listrik gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam milih perlampuan Bang Ho, itu kudu milih yang seperti apa sih Bang Ho? Sebetulnya sesuai fungsionalnya ya. Misalkan kita punya di rumah, misalkan punya 2 mobil. Yang satu mobil keluarga nih dibuat di dalam kota aja. Sama yang satu khusus kalau kita ada kerjaan di luar kota. Nah, kalau setahu saya, kalau untuk dibuat luar kota, kita carinya cahaya yang karakter sinarnya yang jauh. Ya. Mungkin karakter dengan sinar yang jauh, dekatnya dia kurang. Kan kita masih punya yang namanya fog lamp. Betul. Untuk menambahi sinar yang di Bawah. bawah, di dekat area lantai itu tadi, depan mobil situ. Jadi sesuai sama kebutuhan kita gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata. Tapi kalau misalkan punya mobil cuma satu ya nanti adalah cara-caranya. Misalkan contoh punyanya cuma Innova Ribbon. Innova Ribbon nih bisa dipasangin lampunya 4 ya. 2 kanan, 2 kiri. Kita ambil yang karakter satu yang cahaya dekatnya tebel, yang satu cahayanya jauh. Kita kan bisa dikombin juga. Jadi makanya Kayak bisa gitu. dikombinasi sama kebutuhan kita. Betul. Itu dia. Dan sesuai budget. Ya. Nah itu. Back again ya, masalah fulusnya gimana kan, dananya kita. Tapi yang paling penting kita akan kembali abis gini. Dan jangan kemana-mana, kita masih ngobrol di Bincang Otomotif Fuel in Your Automotive Passion.
Oke teman-teman, kita masih di program Jawa Pos TV, Bincang Otomotif ya, Fill in Your Automotive Passion. Ingat, kapan hari ada yang viral, Riva Sungkar banyak banget pro kontranya seputar penggunaan perlampuan. Ya memang sih, kadang-kadang itu ada orang yang pakai lampu itu ke mata kita itu yang berlawanan tuh kayak kita disorot sama lampu surga gitu kan ya. Agak sebel juga, tapi sebenarnya mungkin Bang Ho di momen kali ini boleh nggak sih kasih edukasi. Lampu ini kan ada setelannya, ada cut off-nya lah mungkin istilahnya, tidak terlalu menyilaukan atau bagaimana nih, boleh nggak dikasih ilmunya gitu, silahkan. Kalau kita sih sebagai installer, kita sebelum kerjain satu mobil nih, datang ke tempat kita nyalain dulu, ngecek semua, ibaratnya apa ya, SOP kita ngecekin semua, Checklist ya. Checklist, ngecekin dulu. Oh, originalnya misalkan kita punya MX screen ya, ada garisnya sendiri, biasanya dari nilainya dari 20 sampai 100 angkanya. Kita cek standarnya misalkan di 70-80. Nanti waktu kita install bilet itu, kita samain juga sekitar 80 maupun 70 itu. Setelah kita pasang, biasanya kalau mobil yang besoknya diambil, ditinggal, kita selalu cek kembali, kita puterin keluar bengkel, kita ke jalan raya, Ngecek. kita juga cek QC sampai seperti itu. Baik. Tapi itu juga hal yang sangat penting sih sebenarnya. Dan Okta sendiri sebagai pengguna ya Okta ya, kamu tuh lebih ke tipe yang mana gitu? Tipe-tipe yang pas, pokoknya lampuku terang gitu, atau gimana? Kalau dari aku, ya aku lebih pilih ke fungsionalnya, karena juga kalau lampu itu misal lampu terlalu tinggi, dia juga tidak guna, nggak ada fungsinya. Tinggi levelnya ya. Iya benar. Kalau levelnya terlalu tinggi juga dia nggak ada fungsinya, karena kan yang kita butuh itu menerangi jalan. Kalau memang sudah disetting sebagaimana wajarnya, itulah yang paling bagus buat dipakai buat jalan sih. Karena kalau misalnya headlamp itu, kalau misal terlalu tinggi juga dia bakal hilang cahayanya sih. Iya, Dan bukan hanya hilang, dia juga merugikan yang lain. pengendara lain, benar. Setuju. Sebelum ke Kotepan, ke Luke, kamu kan tadi kan ditulis nih di layar kaca sebagai seorang BA gitu ya, brand ambassador, pasti tugasnya juga nggak main-main, pasti berat juga. Versinya Luke nih, bagaimana Luke menanggapi masalah orang-orang itu yang pokoknya kalau pasang lampu, aku asal terang, asal kebiar, tapi berbahaya nih buat yang lain. Gimana Luke tanggapannya? Ya menurutku kalau orang-orang yang pasang kayak gitu terus merugikan orang lain sih kayak nggak ada gunanya juga. Ya nggak dapat apa-apa, tapi kita yang dirugikan di jalan. Karena kita nggak bisa kelihatan di depan kita ada apa dan kayak gitu-gitu. Jadi menurutku ya mending orang kayak gitu diubah terus pokoknya fungsinya guna lah gitu. Baik. Jadi seperti yang tadi kita tangkap ya, semuanya masing-masing sama sebenarnya benang merahnya, fungsi. Ya, fungsi. Jadi teman-teman mau pasang lampu yang A, yang B, yang C, mau fog lamp, door, tapi fokus satu dulu nih, fungsinya buat apa? Gitu ya, fungsinya buat apa? Karena kan memang untuk kebutuhan kontes sama kebutuhan pemakaian luar kota, pemakaian dalam kota pun kayaknya berbeda gitu ya. Kotepan mau ditambahin? Jadi nggak perlu mahal sih untuk lampu kalian, yang penting Oh, kalau saya perlu fungsinya. mahal. Tapi memang di setelah itu ada kualitas yang akan dicapai di situ. Tapi Setuju. nggak melulu harus mahal, tapi yang penting kalian pakai seperlunya. Jangan ugal-ugalan, jangan ngedum-ngedum, itu sih bikin orang berantem, bro. Iya, sama kayak sound horak ya gitu kan. Lu yang bikin berantem. Kalau saya mah yang penting mahal, saya tuh fungsi nomor sekian, mahal nomor 1. Bercanda. Masuk. Boleh aku tambah? Boleh, Bang Ho. Kalau untuk edukasi lainnya, misalkan contoh nih, misalkan Okta punya mobil Land Cruiser ya, Tinggi. nah kan tinggi, dia belum ganti lampu nih standar, kan udah bilet Land Cruiser tuh. Aku punya mobil Jazz Brio kan pendek, kita papasan nih, Ya, walaupun itu belum ganti lampu ya, kita sama-sama belum ganti lampu, cuman aku silau, Betul sekali. padahal lampunya standar. Betul sekali. Kenapa kok banyak orang yang setelah ganti lampu orang bilang silau gini? Itu antara dua, settingnya nggak bener, atau satu memang bawaan mobilnya sudah tinggi. Iya, betul. Jadi misalkan pengguna mobil
yang pendek juga nggak bisa nyalain juga. Betul sekali. Gitu. Apalagi di jalanan naik nih, Iya, ke Tretes, oh, bener. ke Terawas. Ya itu kita sudah sebagai installer sudah setting normalnya segitu. Iya sih. Jadi kalau misalkan seandainya ada kasus mobil tinggi gitu ya, kayak punyanya Okta, terus lawan Bang Ho yang mobilnya pendek, kalau seandainya Bang Ho silau, ada dua kemungkinan. Setelarnya Okta ini memang standarnya kan udah tinggi karena bodi mobilnya gitu ya, atau si Bang Ho yang memang ya mobilnya pendek. Tapi kalau seandainya Okta yang mobil tinggi, Bang Ho mobil rendah, lampunya Bang Ho ini nyilaukan, wah ya udah pasti kamu gitu. Oh kamu pendek kok mobilnya kan gitu ya. tapi pernah dapat marah-marah dari konsumen gitu, lampuku kayaknya kurang terang, naikin lagi dong, naikin lagi. Terus kemudian kamu sebagai seorang installer bertanggung jawab, sudah bisa ini udah nanti nggak aman. Pernah kayak gitu? Oh pernah. Itu waktu itu dia nggak mau upgrade headlamp kan, dia upgrade-nya lampu tembak atau kata lain Mini Pro G. Itu settingan padahal sudah kita setting di bawahnya headlamp. Dia mintanya setara headlamp. Oh iya. Sedangkan Mini Pro G kan ada yang ada cut off-nya, ada yang ada biasnya. Kalau kita setting setara headlamp, jauhnya dia semakin naik tuh. Iya. Bisa sampai ke pohon situ. Iya. Betul, ke atas pohon. Bener. Kuningnya. Makanya ya teman-teman, insaf dan bertobat lah ya sesuai sama fungsinya. Kita masih ada segmen terakhir, nggak kerasa kita masih akan ngobrol kembali di program Bincang Otomotif, Fill in Your Automotive Passion. Gak kerasa ya, kita udah di segmen terakhir di program Bincang Otomotif di Jawa Post TV bersama saya Rio Oliver, Fill in Your Automotive Passion. Segmen terakhir singkat saja, asik. Ini kita tinggal punya waktu 4 menitan. Sebelum nanti dikasih segmen statement penutup sama Bang Ho, dari Luk, apa mungkin yang mau disampaikan dulu Luk? Silahkan kira-kira. Ya motif sesuai budget dan sesuai selera lah, nggak perlu ngikutin gengsi. Kata hari ini mantap. Spill medsosnya sekalian biar teman-teman Medsos IG mobil @londo 2GD. Yang pribadi dong. Asik. Gak ada. Bubar ya, jangan tolong. Sesuai dengan budget, terus kemudian tadi memang passionnya, seleranya apa gitu ya. Kalau Okta, apa nih Okta? Kalau aku sih modif itu yang fungsional dan jangan merugikan orang lain hanya untuk menyenangkan hati Anda. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Jadi saling menghargai. Itu kata-kata dari saya ya. Saling menghargai, karena yang pakai jalan nggak cuma Anda doang, tapi yang lain pun juga pemakai jalan yang sama. Benar. Medsosnya belum. Oh iya. Belum lengkap nih. Kita jadi satu tadi. Ya, medsosnya aku sense .1kt. Oke. Ketara nih, mesinnya itu pasti mobilnya itu. Iya. Mantap lah anak-anak. Mantap. Kotepan apa mungkin yang mau disampaikan Kotepan sebelum ke Bang Ho? Ya, instalasi untuk pemasangan di mobil itu perlu diperhatikan juga. Pilihlah bengkel yang sudah terpercaya dan juga lihat dari ratingnya juga. Kan sekarang kan sudah bisa lihat dari rating Google gitu. Reviewnya juga. Reviewnya bisa kelihatan. Dan pastikan satu lagi ini buat otomotif lover, pada waktu kalian cuci mobil, kalian harus buka kap mesin, dalamnya dibersihkan, kadang-kadang kita bisa lihat kabel mana yang terkupas. Itu tips dari saya, itu sering banget dilupakan orang, tapi itu penting banget. Karena kan beberapa akhir kemarin sempat ada video-video mobilnya itu ya termasuk golongan bagus dan baru gitu ya, tapi terbakar, bukan terbakar api cemburu ya, tapi memang karena kabelnya ini katanya, lagi-lagi kabelnya. Nah seperti tadi sampai sama Kotepan bahwa memang betul kita perlu pilih bengkel yang berkompeten, karena modif perlampuan tuh nggak cuma lampunya doang, tapi instalasinya pun juga ruwet dan butuh kehati-hatian. Bang Ho, apa nih kira-kira pesan gitu, tips mungkin buat para otomotif lovers di luar sana? Kalau dari aku pribadi sih nyambungin masalah yang akhir-akhir ini bilang terbakar ya. Mungkin kita customer kita kan nggak cuman di bengkel kita aja. Dia kan mungkin perlampuan di kita, mungkin mesin di bengkel A, terus kaki-kaki di bengkel B maupun yang lainnya lah. Misalkan
Oke, aku pasangin lampu nih, garansi. Lah, terus besoknya kamu waktu di bengkel A, kamu ngecat body. Lampu kamu pasti lepas dong. Instalasi kita kamu pasti lepas. Waktu balikinnya kembali itu kamu bener nggak? Gitu. Seringkali aku pesen sama customer, oh mau ngecat ya ngecat vendor atau apapun itulah, copot lampu. Oke, selesai dari tempat cat, lampunya jangan dipasang dulu. Kamu bawa ke tempatku, aku benerin lagi. Ada garansinya begitu ya. Iya loh. Kita maintenance-nya juga free selama kita hidup. Itu pemasangan. Sungguhan ini, sungguhan. Iya, tapi jangan lihat ke saya. Hati gitu loh ya. Tapi setuju, karena gini, misalkan tadi kan Bang Ho cerita, udah pasang lampu hari Senin ya, terus ke bengkel cat hari Rabu, otomatis kan pasang lampu duluan dong ya kan. Iya. Setelah dari bengkel cat diudari tuh, dilepasin sama bengkel cat, ya dipasangnya nggak bener, terus kebakar. Yang misalnya siapa bengkel cat, bengkel cat Bang Ho, lampunya siap, padahal bukan salahnya Bang Ho. Yang disalahin pasti yang terakhir di bengkel situ. Kadang aku juga pernah dapat garapan misalnya dia garap headlamp di bengkel A, garap fog lamp sama mini project di tempatku. Terus udah nih minggu depan dia komplain. Iya. Loh kok headlampku mati begini. Padahal bukan salahmu. Padahal bukan aku yang install. Iya. Gitu. Jadi curhat. Gak apa-apa, loh biar semuanya tahu. Semuanya Biar pasti semuanya kerasa. clear. Iya, Bengkel, sabar. Bengkel di betul, seluruh betul. Indo pasti Iya. sering ngalamin dulu. Benar, biar gak emosi, semua biar clear semuanya ya. Tapi yang paling penting terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Iya. Dan semoga informasi ini berguna buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di acara Jawa TV Bincang Otomotif, Fuel in Your Automotive Passion. Sampai jumpa. Dadah. Beberapa memang contoh kerja di bengkel A ke tempat